Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Landasan Kerjasama dalam Berbagai Bidang. Kerjasama atau gotong royong dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Negara mengatur berbagai ketentuan mengenai kerjasama dikarenakan kerjasama antar sesama di Indonesia ini sangatlah penting. Berbagai ketentuan untuk mengatur kerjasama di Indonesia antara lain, landasan ideal yaitu Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung unsur bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari umat manusia di dunia. Oleh karena itu, landasan konstitusional antara lain pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 11 yang berisi sebagai berikut. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dalam undang-undang. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 13 yang berisi sebagai berikut. Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Landasan operasional adalah peraturan perundang-undangan yang lainnya seperti sebagai berikut. Undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam undang-undang ini dimuat prinsip-prinsip dalam melakukan perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Menurut pasal 1,
Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dinyatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Peraturan Presiden yang dituangkan dalam Perpres, kebijaksanaan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri. Landasan hukum dalam hubungan internasional Indonesia selain seperti dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, secara khusus juga diatur dalam peraturan sebagai berikut. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Piagam PBB pada pasal 1 menyatakan sebagai berikut, PBB menciptakan perdamaian dan keamanan internasional serta berusaha mencegah timbulnya bahaya yang mengancam perdamaian dan keamanan. PBB mengembangkan persahabatan antar bangsa atas dasar persamaan dan hak menentukan nasib sendiri dalam rangka perdamaian dunia. PBB mengembangkan kerjasama internasional dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, serta menghormati hak asasi manusia tanpa membedakan suku, jenis kelamin, dan agama. PBB menjadi pusat penyelesaian pertikaian internasional. PBB menjadi pusat penyelesaian pertikaian internasional. Perjanjian internasional, traktat atau treaty, merupakan suatu persetujuan yang dibuat secara formal oleh dua negara atau lebih mengenai penetapan atau ketentuan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian. Perjanjian internasional secara khusus terdapat dalam hukum laut internasional di mana Indonesia sejak tanggal 13 Desember 1957 memperjuangkan deklarasi Juanda yang di dalamnya menyatakan negara kesatuan Republik Indonesia dibatasi oleh garis lurus dengan jarak 12 mil dari pangkal lurus yang ditarik dari titik terluar pulau-pulau terluar sebagai laut terluar. Deklarasi ini diakui oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai hukum laut. Landasan hukum kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah Pancasila Sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila Sila keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan, memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi, memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong, tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Landasan hukum kerjasama dalam bidang ekonomi terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Muhammad Hatta,
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 merupakan soko guru sistem perekonomian di Indonesia. Artinya, kegiatan usaha ekonomi menggunakan prinsip kerjasama, saling membantu, dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak gotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pembayaran pajak. Landasan hukum kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan terdapat pada Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap bela negara. Bela negara adalah sikap mental seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, bela negara adalah hak dan kehormatan sebagai warga negara, sekaligus kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara. Landasan hukum kerjasama antar umat beragama terdapat pada Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Kerjasama ini bukan dalam hal keyakinan agama, tetapi pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama melalui sikap saling menghormati dan toleransi. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.